Keadaan padat tidak lain adalah salah satu dari keadaan materi. Pada saat sekolah, kita telah belajar bahwa materi ada dalam 3 keadaan, yaitu padat, cair, dan gas. Dalam pembahasan kali ini, kita akan melihat konsep keadaan padat dalam aspek yang lebih luas dan memahami semua istilah yang mendasari, termasuk sifat-sifat serta jenis-jenis dari padatan. Berdasarkan susunan partikel penyusunnya, zat padat diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu padatan kristal dan padatan amorf. Tapi pada pembahasan kali ini, kita akan berbicara mengenai padatan kristal. Padatan kristal adalah jenis padatan yang struktur 3 dimensi dasarnya terdiri dari pola atom atau molekul yang sangat teratur, membentuk isi kristal. Atom atau molekul dalam kristal ini membentuk pola periodik atau berulang. Ini membuat struktur internal kristal sangat terorganisir. Atom atau molekul penyusun kristal disatukan melalui ikatan. Jenis ikatan yang menyatukan mereka itu contohnya ada ionik, kovalen, molekuler atau logam. Hal ini bergantung dari kristalnya itu terbuat dari apa. Proses kristalisasi dimulai dengan proses yang disebut nukleasi, di mana atom atau molekul berkumpul bersama. Ketika klaster tersebut cukup stabil dan cukup besar, pertumbuhan kristal akan dimulai. Padatan kristal adalah mereka yang memiliki geometri khas. Dalam jenis padatan seperti itu, ada susunan partikel tertentu yaitu atom, molekul atau ion di seluruh jaringan kristal 3 dimensi dalam urutan jarak jauh. Contohnya termasuk sodium klorid dan lain-lain. Berikut ini ada beberapa sifat-sifat dari padatan kristal. Berdasarkan sifat gaya antar molekul atau ikatan kimia, padatan kristal diklasifikasikan lebih lanjut menjadi 4 kategori. Kategori ini dibedakan satu sama lain berdasarkan atom atau molekul apa yang mereka buat dan bagaimana atom atau molekul itu terikat satu sama lain. Jenis yang pertama yaitu ada padatan molekul. Dalam padatan molekul, partikel penyusunnya adalah molekul. Mereka dibagi lagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu ada padatan molekul nonpolar. Padatan ini terbentuk dari molekul atau atom yang berbagi ikatan kovalen nonpolar. Atom atau molekul ini ditahan oleh gaya dispersi lemah, contohnya yaitu hidrogen dan klorin. Kemudian yang kedua yaitu padatan molekul polar. Padatan ini disatukan oleh ikatan kovalen polar atau atom atau molekul terikat oleh interaksi dipol-dipol yang relatif lebih kuat. Contohnya ada asam klorida, sulfur dioksida, amonia, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu padatan molekul berikat hidrogen. Padatan ini mengandung ikatan kovalen polar dengan atom hidrogen, fluor, oksigen, dan nitrogen. Dalam padatan ini, molekul disatukan melalui ikatan hidrogen yang kuat. Kemudian, jenis padatan kristal yang kedua yaitu ada padatan ionik. Dalam padatan ionik, partikel penyusunnya adalah ion. Ini dibentuk oleh pengaturan kation dan anion oleh gaya Coulomb yang kuat. Padatan ionik bertindak sebagai isolator dalam keadaan padat, tetapi kemudian konduktor dalam keadaan cair dan berair. Contohnya adalah natrium klorida, magnesium oksida, dan lain-lain. Jenis padatan kristal yang ketiga yaitu padatan logam. Ion logam positif dalam larutan elektron terdekolokalisasi. Elektron ini tersebar merata di seluruh kristal. Karena adanya elektron bebas dan bergerak, mereka bertanggung jawab atas konduktivitas listrik dan thermal yang tinggi. Mereka memiliki titik leleh yang lebih tinggi daripada padatan ionik. Contohnya ada besi dan tembaga. Kemudian jenis padatan kristal yang terakhir yaitu kovalen atau jaringan padat. Berbagai macam kristal padatan logam membentuk ikatan kovalen antara atom-atom yang berdekatan di seluruh kristal dan membentuk molekul raksasa atau molekul yang besar. Padatan ini adalah isolator seperti dalam kasus berlian, tetapi dalam kasus grafit, karena elektron bebas, mereka menghantarkan listrik dan bertindak sebagai konduktor.